Falun Gong adalah metode Gong tingkat tinggi yang diciptakan oleh Master Li Hongzhi. Berasal dari Falun Shulian Tafa aliran Buddha, Shulian Chen Sandren atau sejati baik sabar yang merupakan karakter tertinggi alam semesta. Teori Shulian Falun Gong sama sekali berbeda dengan cara Shulian Qigong tradisional. Berbeda dengan teori berlatih Tan dari berbagai aliran dan berbagai faksi Qigong yang mengikuti sistem Tan. Falun dari Falun Gong adalah hasil evolusi berdasarkan hukum peredaran alam semesta. Putaran Falun sinkron dengan putaran alam semesta, serta memiliki karakter yang sama dengan alam semesta. Ia adalah miniatur alam semesta. Falun dari aliran Buddha, Yin Yang dari aliran Tao, segala yang ada dalam 10 penjuru dunia, tiada yang tidak terefleksi pada Falun. Ini adalah ciri khas yang membedakan Falun Gong dengan metode Gong lainnya. Alam semesta berputar, galaksi berputar, 9 planet besar berputar. Falun juga berputar. Falun yang dipasang guru di bagian perut bawah ketika berputar searah jarum jam secara otomatis menyerap energi alam semesta. Mengevolusikan energi, membantu praktisi Shulian berlatih Gong. Ketika Falun berputar berlawanan arah jarum jam, akan memancarkan energi, dapat mengoreksi segala keadaan yang tidak tepat, menyelamatkan segala makhluk hidup secara universal. Maka ini disebut menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan orang lain. Falun senantiasa berputar tiada henti. Walaupun praktisi Shulian berada dalam kondisi apapun, Falun selalu berputar mengikuti hukum peredarannya sendiri. Sehingga praktisi Shulian selalu berada pada kondisi berlatih Gong selama 24 jam sehari. Artinya, sekalipun manusia tidak setiap saat berlatih Gong, namun Falun malah tiada henti melatih manusia. Maka ini disebut manusia tidak berlatih Gong, Fa sedang melatih manusia. Fa melatih manusia adalah salah satu karakteristik Falun Gong yang paling menonjol. Dewasa ini, dari segala metode Gong yang dipublikasikan di Tiongkok maupun di luar negeri, hanya Falun Gong yang menyelesaikan dilema bagi orang-orang dalam pengaturan waktu untuk berlatih Gong, bekerja, dan belajar. Shulian Falun Gong berasimilasi dengan alam semesta. Dapat menghantarkan praktisi Shulian mencapai taraf kondisi yang paling tinggi. Buddha merentang 1000 tangan. Buddha merentang 1000 tangan adalah perangkat pertama dari Falun Gong. Perangkat Gong ini pada intinya adalah merentang tubuh agar ratusan meridian semuanya terbuka. Bagi peserta baru, melalui latihan Gong dengan cepat akan memperoleh energi. Bagi orang yang punya bakat berlatih Gong, dengan cepat dapat meningkat. Perangkat Gong ini sekali mulai langsung akan membuat praktisi Shulian berlatih pada suatu tingkat yang sangat tinggi. Dengan cepat dapat mencapai ratusan meridian serentak terbuka. Perangkat Gong ini gerakannya relatif sederhana, tetapi jalan besar adalah paling singkat, paling mudah. Sekalipun gerakannya sederhana, namun pada perspektif makro, ia mengendalikan keseluruhan benda yang hendak dihasilkan lewat latihan Gong ini. Ketika berlatih Buddha merentang 1000 tangan, tubuh akan terasa panas. Perasaan khusus dari medan energi yang sangat kuat. Ini terjadi karena seluruh saluran energi di sekujur tubuh terentang terbuka dan mengalir lancar. Tujuannya adalah menembus titik energi yang tersumbat, agar energi mengalir lancar tanpa hambatan.
mengerahkan energi dalam tubuh dan bawah kulit agar bergerak intensif, menyerap energi alam semesta dalam jumlah besar. Bersamaan itu juga dapat membuat praktisi Shulian dengan cepat memasuki kondisi medan energi Qigong. Perangkat Kung ini dilatih sebagai Kung dasar dari Falun Gong. Setiap kali latihan, pada umumnya perangkat Kung ini dilatih terlebih dahulu. Ia adalah salah satu metode untuk mengintensifkan Shulian. Pada saat berlatih perangkat Kung ini, umumnya lebih sesuai dilakukan 3 kali berturut-turut. Shen Shen合一，动静随机，顶天独尊，牵手活力。 Sekarang Guru Li mengajarkan Kung, melakukan Buddha menentang 1000 tangan. Pose persiapan, sepasang kaki dipisahkan selebar pundak, berdiri dengan wajar. Sekujur tubuh dikendurkan, kendur namun tidak lemas. Kedua tungkai sedikit ditekuk. Pinggul dan kedua lutut membentuk formasi lengkung. Dagu agak ditarik masuk, lidah menyentuh rahang atas, gigi sedikit renggang. Bibir terkatup, sepasang mata terpejam ringan, ekspresi wajah tenang dan damai. Kedua tangan bergerak mengikuti mekanisme. Saat melakukan gerakan, sepasang tangan membentuk jari lotus. Selanjutnya juga demikian. Sepasang tangan diangkat naik, pusat telapak menghadap ke atas, kedua ujung ibu jari bersentuhan ringan. 4 jari lainnya dirapatkan dan diletakkan bertumpang tindih. Bagi pria, letakkan tangan kiri di atas, bagi wanita letakkan tangan kanan di atas. Tersusun menyerupai bentuk oval, letakkan di bagian perut bawah. Kedua lengan atas sedikit ke depan, kedua siku menopangnya supaya ketiak kosong terbuka. Saat melakukan gerakan, jarak telapak tangan dengan tubuh tidak melebihi 10 cm. Selanjutnya juga demikian. Dimulai dengan pose Jie-ing, kedua tangan perlahan-lahan diangkat naik. Seiring tangan dinaikkan, kedua kaki berangsur-angsur direntang lurus. Ketika tangan terangkat sampai di depan kepala, Jie-ing dilepas dan berangsur-angsur membalik telapak menghadap ke atas. Ketika tangan mencapai posisi teratas, pusat telapak menghadap ke atas, 10 jari saling berhadapan. Bersamaan itu, kepala menyondol ke atas, sepasang kaki menjejak ke bawah, tubuh tegak lurus. Gunakan tenaga mendorong kedua pangkal telapak ke atas, tubuh direntang lurus, direntang kira-kira 2 hingga 3 detik. Sekujur tubuh dikendurkan, lutut dan pinggul kembali pada formasi lengkung, kedua tangan memutar telapak mengarah keluar menuju samping depan kepala, lengan dan telapak menurun ke bawah. Ketika sepasang tangan sampai di depan dada, telapak tangan menghadap ke dada, jarak tangan dengan dada kira-kira 10 cm. Kedua tangan bergerak menuju bagian perut bawah, lalu balikan hingga punggung telapak berhadapan. Tangan dinaikkan lagi hingga ke depan dada, lakukan hese. Ketika hese, tempelkan rapat jari dengan jari, pangkal telapak dengan pangkal telapak. Kedua siku ditopang naik, kedua lengan bawah membentuk garis lurus. Kedua telapak dibuka terbuka, menggenggam bola memuntir telapak. Pria tangan kiri diputar ke bagian dada, wanita tangan kanan diputar ke bagian dada. Pria tangan kiri berada di atas, wanita tangan kanan berada di atas. Selanjutnya tangan atas bersama lengan dibentangkan miring ke atas. Telapak tangan menghadap ke bawah, ketinggian tangan lebih tinggi sedikit dari kepala. Pria tangan kanan, wanita tangan kiri, tetap berada di depan dada, pusat telapak menghadap ke atas. Setelah lengan ditarik lurus, sekujur tubuh berangsur-angsur dibentang lurus. Kepala menyondol ke atas, sepasang kaki menjejak ke bawah. Gunakan tenaga merentang. Direntang kira-kira 2 hingga 3 detik. Seluruh tubuh segera dikendurkan, kedua tangan kembali hese di depan dada. Kemudian sekali lagi menggenggam bola memuntir telapak. Dengan pose pria tangan kanan di atas, wanita tangan kiri di atas, lalu direntangkan. Ulangi gerakan seperti sebelumnya. Setelah selesai gerakan ulang, kedua tangan hese. Dari pose hese, kedua tangan dipisahkan ke kedua sisi samping. Membentuk
satu garis lurus dengan pundak, sekujur tubuh berangsur-angsur direntang lurus. Kepala menyondol ke atas, sepasang kaki menjejak ke bawah. Gunakan tenaga merentang kedua tangan ke kedua sisi. Direntang kira-kira 2 hingga 3 detik. Sekujur tubuh segera dikendurkan, kedua tangan hese di depan dada. Dari pose hese, kedua tangan sambil dipisahkan sambil dijulurkan ke sisi bawah depan tubuh. Ketika kedua lengan terpisah sejajar dan terjulur lurus, akan membentuk sudut pengapit kira-kira 30 derajat dengan tubuh. Sekujur tubuh direntang lurus, kepala menyondol ke atas, sepasang kaki menjejak ke bawah. Gunakan tenaga merentang, direntang kira-kira 2 hingga 3 detik. Sekujur tubuh segera dikendurkan. Kedua tangan ditarik kembali, hese di depan dada. Dari pose hese, kedua tangan sambil dipisahkan, sambil dijulurkan menurun ke kedua sisi tubuh. Ketika tangan berada di sisi tubuh, kedua lengan diluruskan membentuk sudut pengapit kira-kira 30 derajat dengan tubuh. Saat itu, kepala menyondol ke atas, sepasang kaki menjejak ke bawah. Gunakan tenaga merentang, direntang kira-kira 2 hingga 3 detik. Sekujur tubuh segera dikendurkan, kedua tangan kembali hese di depan dada. Dari pose hese, kedua tangan sambil dipisahkan sambil dijulurkan ke belakang tubuh. Bersamaan itu, kedua telapak diputar menghadap ke belakang. Ketika kedua tangan sampai ke sisi belakang tubuh, seluruh badan direntang lurus. Kepala menyondol ke atas, sepasang kaki menjejak ke bawah. Gunakan tenaga merentang, direntang kira-kira 2 hingga 3 detik. Sekujur tubuh segera dikendurkan, kedua tangan hese di depan dada. Dari pose hese, kedua tangan sambil dipisahkan sambil dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tegak lurus. Ujung jari menghadap ke atas, ketinggian lengan sama dengan pundak. Setelah lengan terjulur lurus, kepala menyondol ke atas. Sepasang kaki menjejak ke bawah, gunakan tenaga merentang, direntang kira-kira 2 hingga 3 detik. Sekujur tubuh segera dikendurkan, kedua tangan hese di depan dada. Kedua tangan perlahan-lahan diturunkan, telapak tangan diputar menghadap ke perut. Ketika tangan sampai perut bawah, telapak tangan ditelungkup bersusun. Bagi pria, tangan kiri di dalam, bagi wanita, tangan kanan di dalam. Pusat telapak menghadap punggung telapak, jarak antar telapak, serta telapak dengan perut bawah kira-kira 3 cm. Telapak tertelungkup berlangsung beberapa saat. Selanjutnya pose penutupan, Jie Ying. 法轮桩法 Memancang Falun. 生慧增力，容心清体，似妙似物，法轮初起。 Sekarang Guru Li mengajarkan Kung. Pose persiapan, Jie Ying, gerakan sama seperti sebelumnya. Kedua tangan dari pose Jie Ying perlahan-lahan diangkat naik, bersamaan itu melepas Jie Ying. Ketika tangan terangkat sampai di depan kepala, pusat telapak menghadap wajah, setinggi alis mata. 10 ujung jari saling berhadapan. Kedua lengan membentuk lingkaran, sekujur tubuh dikendurkan. Memancang Falun adalah perangkat kedua dari Falun Gong, yang termasuk metode hening memancang. Memancang Falun terdiri dari 4 gerakan memeluk roda.
Memancang falun gerakannya lebih sederhana, juga menghendaki setiap gerakan dilatih dalam waktu lama. Bagi pemula, saat berdiri memancang, awalnya akan merasa kedua lengan pegal, ngilu. Namun selesai latihan, akan merasa sekujur tubuh ringan. Tidak ada perasaan letih seperti habis bekerja. Kedua tangan perlahan-lahan diturunkan, pose tubuh tidak berubah, terus turun sampai ke bagian perut bawah. Jarak tangan dengan perut bawah kurang lebih 10 cm. Kedua siku ditopang naik. Ketiak kosong terbuka, pusat telapak menghadap ke atas. 10 ujung jari saling berhadapan, kedua lengan membentuk lingkaran. Seiring waktu berlatih kung yang semakin panjang dan frekuensi yang semakin meningkat, akan terasa ada falun yang berputar di antara kedua lengan. Dengan sering berlatih memancang falun, dapat membuat sekujur tubuh terhubung seluruhnya, memperkuat daya kung. Memancang falun adalah termasuk kultivasi menyeluruh yang menambah kebijakan, menaikkan tingkatan, memperkuat kuasa supernormal. Walaupun metode kungnya sederhana, namun benda yang dilatih sangat banyak, sangat menyeluruh. Kedua tangan perlahan-lahan diangkat ke atas, pose tubuh tidak berubah. Terus dinaikkan sampai ke atas kepala, 10 ujung jari saling berhadapan, pusat telapak menghadap ke bawah, kedua lengan membentuk lingkaran. Kedua pundak, lengan, siku dan pergelangan tangan semua dikendurkan. Ketika berlatih memancang falun, gerakannya harus wajar, pose tubuh jangan berubah. Jangan bergoyang, lebih-lebih tidak boleh dengan sengaja mengharapkan bergoyang. Kedua tangan dari pose memeluk roda di atas kepala perlahan-lahan diturunkan. Terus sampai ke kedua sisi kepala, pusat telapak menghadap kedua telinga. Lengan bawah tegak lurus, kedua pundak dikendurkan. 4 gerakan memeluk roda dari memancang falun. Setiap gerakan dikehendaki dilatih dalam waktu panjang. Akan semakin baik bila dapat bertahan dalam waktu yang semakin panjang, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan setiap orang yang berbeda. Tieko Xiaofu, gerakannya sama seperti sebelumnya. 贯通两极法， Menghubungkan kedua kutub. Menghubungkan kedua kutub adalah perangkat ketiga dari Falun Gong. Menghubungkan kedua kutub adalah perangkat yang menghubungkan dan menggabungkan energi alam semesta dengan energi dalam tubuh. Kapasitas pelepasan dan penyerapannya sangat besar, dapat membuat praktisi Shulen dalam waktu sangat singkat, menyingkirkan materi limbah dalam tubuh keluar tubuh. Juga menyerap energi alam semesta dalam jumlah besar untuk memurnikan tubuh. Secepatnya memasuki kondisi tubuh putih murni. Bersamaan itu, menghubungkan kedua kutub melalui gerakan Chongquan dapat membuka ubun-ubun. Juga dapat membuka saluran tubuh di bawah kaki. Sebelum berlatih, boleh pikirkan sejenak bahwa diri sendiri adalah dua batang tabung kosong yang tinggi besar. Tegak di bumi menopang langit, tinggi besar tiada tara. Selama gerakan Chongquan, energi dalam tubuh bergerak naik turun mengikuti tangan. Energi yang Chung ke atas menembus ubun-ubun hingga mencapai kutub tertinggi alam semesta. Energi yang Quan ke bawah menembus kaki, hingga mencapai kutub terendah alam semesta.
Energi bergerak mengikuti tangan, dari kedua kutub balik kembali ke dalam tubuh. Tangan sekali naik dan sekali turun dihitung 1 kali, lakukan bolak-balik sejumlah 9 kali. Setelah selesai melakukan cungkuan dengan tangan tunggal, lanjutkan cungkuan dengan kedua tangan berbarengan. Juga sejumlah 9 kali. Setelah itu kedua tangan mendorong falun berputar di bagian perut bawah sebanyak 4 kali. Energi di luar tubuh diputar masuk ke dalam tubuh. Jing hua本体，法开顶底，心慈意猛，通天彻地。 Sekarang Guru Li mengajarkan Kung. Pose persiapan, gerakannya sama seperti sebelumnya. Kedua tangan hese, lakukan cung ke atas dan kuan ke bawah dengan tangan tunggal. Untuk pria, naikkan tangan kiri terlebih dahulu. Untuk wanita, naikkan tangan kanan terlebih dahulu. Tangan dari sisi depan kepala perlahan-lahan cung ke atas. Tingginya melewati kepala. Bersamaan itu, bagi pria tangan kanan, sedangkan wanita tangan kiri perlahan-lahan kuan ke bawah. Kedua tangan masing-masing mencapai maksimal atas bawah, lalu bergantian gaya tangan melakukan cungkuan. Saat cungkuan, kedua pusat tangan menghadap tubuh. Jarak dengan tubuh bertahan kira-kira 10 cm. Tangan naik turun dengan garis lurus. Tangan sekali naik dan sekali turun dihitung 1 kali. Lakukan cungkuan sejumlah 9 kali. Saat cungkuan, sekujur tubuh dikendurkan. Ketika cungkuan dengan tangan tunggal sudah cukup 9 kali, bagi pria tangan kiri menunggu di atas, sedangkan wanita tangan kanan. Lalu tangan yang satu lagi diangkat naik. Jadi kedua tangan berada pada posisi cung ke atas. Kemudian sepasang tangan berbarengan kuan ke bawah. Saat kedua tangan cungkuan berbarengan, pusat telapak menghadap tubuh. Jarak dengan tubuh kira-kira 10 cm. Sekali naik dan sekali turun dihitung 1 kali. Lakukan cungkuan sejumlah 9 kali. Saat selesai melakukan cungkuan dengan kedua tangan berbarengan, kedua tangan dari atas kepala turun, melewati dada, terus hingga ke bagian perut bawah. Di bagian perut bawah mendorong falun berputar. Bagi pria, tangan kiri di dalam, bagi wanita, tangan kanan di dalam. Jarak antar tangan, serta tangan dengan perut bawah kira-kira 3 cm. Dilihat dari depan, mendorong falun berputar adalah searah jarum jam sebanyak 4 kali. Energi di luar tubuh diputar masuk ke dalam tubuh. Ketika mendorong falun berputar, sepasang tangan jangan melampaui batas lingkup perut bawah. Fa Lun Zhou Tian Fa. Lingkaran langit falun. Lingkaran langit falun adalah perangkat keempat dari Falun Gong. Berlatih lingkaran langit falun dapat membuat energi dalam tubuh manusia bergerak secara luas. Bukan hanya satu atau beberapa batang meridian yang beredar, tetapi adalah sirkulasi menyeluruh dari permukaan yin tubuh manusia ke permukaan yang. Bolak-balik terus-menerus. Ini sangat jauh melampaui metode pembukaan meridian pada umumnya, atau lingkaran langit besar maupun lingkaran langit kecil. Lingkaran langit falun termasuk kategori perangkat Gong tingkat menengah dari Falun Gong. Atas dasar 3 perangkat gerakan sebelumnya, melalui latihan gerakan ini, dengan cepat dapat membuka saluran energi sekujur tubuh. Di antaranya termasuk lingkaran langit besar, dari atas merambat ke bawah.
lambat laun menembus seluruh tubuh. Karakteristik utama dari lingkaran langit Falun adalah menggunakan perputaran Falun untuk mengoreksi segala kondisi tubuh manusia yang tidak sesuai. Mencapai energi sekujur tubuh beredar lancar tanpa hambatan. Ketika berlatih sampai keadaan demikian, Shulian Fa duniawi sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Orang yang berbakat besar dapat menyelami Tafa untuk Shulian. Saat demikian, daya Kung dan kuasa supernormal akan meningkat pesat. Gerakannya harus rileks, perlahan, dan bulat. Tangan bergerak mengikuti mekanisme. Xuan法致虚，心清似玉，返本归真，悠悠似起。 Sekarang Guru Li mengajarkan Kung. Pose persiapan. Gerakannya sama seperti sebelumnya. Kedua tangan sambil melepas formasi Hese, sambil turun menuju ke bagian perut bawah. Bersamaan, putarlah kedua pusat telapak menghadap tubuh. Jarak tangan dengan tubuh kira-kira 10 cm. Setelah tangan melewati perut bawah, lalu menjulur turun ke antara dua paha. Kedua telapak menghadap ke paha. Turun menyusuri sisi dalam paha, bersamaan itu membungkukkan punggung dan berjongkok. Ketika kedua tangan mendekati lantai, buat lingkaran melewati ujung kaki. Terus hingga ke sisi luar tumit belakang, kemudian kedua pergelangan tangan dibengkokkan sedikit. Dari tumit belakang perlahan-lahan diangkat naik menyusuri sisi belakang tungkai, sambil diangkat naik sambil menegakkan punggung. Ketika kedua tangan sudah tidak dapat dinaikkan lagi, telapak digenggam membentuk rongga, lalu dikeluarkan dari bawah ketiak. Kedua tangan membentuk silang di depan dada. Tangan mana yang harus di depan atau belakang? Tidak ada ketentuan khusus, bagi pria dan wanita sama saja. Kedua genggaman telapak berada di atas pundak, tapi ada celah dengan pundak. Genggaman telapak dibuka, kedua telapak menyusuri permukaan luar lengan ditarik sampai kedua pergelangan tangan. Kedua pusat telapak diubah posisi saling berhadapan. Tangan jangan menyentuh tubuh. Dengan pose genggam bola memuntir telapak, yaitu tangan luar berganti di dalam, tangan dalam berganti di luar. Kedua tangan sambil menyusuri permukaan dalam lengan bawah, didorong menuju permukaan lengan atas. Sambil diangkat naik melewati kepala, kedua tangan membentuk formasi bersilang, ujung jari menghadap ke bawah. Kedua telapak dipisahkan, tersambung dengan energi yang ada di punggung. Kemudian kedua tangan bergerak melewati atas kepala, turun sampai di depan dada. Ini adalah satu kali sirkulasi lingkaran langit, lakukan sejumlah 9 kali. Tieko Xiaofu, gerakannya sama seperti sebelumnya. Shen Tong Jia Chi Fa. Memperkuat kuasa supernormal. Memperkuat kuasa supernormal adalah perangkat kelima dari Falun Gong. Termasuk kategori metode Shulian meditasi dari Falun Gong. Adalah menggunakan isyarat tangan Buddha memutar Falun. Memperkuat kuasa supernormal, termasuk sejumlah kemampuan Kung dan daya Kung. Memperkuat kuasa supernormal dikehendaki berlatih dalam pose kedua tungkai bersila. Sebaiknya bersila ganda, bersila tunggal juga boleh. Tetapi pada akhirnya tetap harus bersila ganda. Ketika bermeditasi arus energi lebih kuat, medan energi di luar tubuh lebih besar. Gerakannya berjalan mengikuti mekanisme yang dipasangkan guru. Saat berlatih memperkuat kuasa supernormal, niat pikiran kosong, bawah sadar samar-samar berada pada dua telapak. Pusat telapak akan terasa panas, berat, kesemutan, seolah ada benda berat dan perasaan lainnya. Tetapi jangan sengaja berharap, haruslah mengikuti keadaan secara wajar.
Waktu untuk bermeditasi makin panjang semakin baik, dapat ditentukan berdasarkan hasil pencapaian Kung. Dengan waktu yang semakin panjang, Kung akan tumbuh semakin cepat. Saat berlatih Kung, jangan memikirkan apapun. Tidak ada niat pikiran apapun, perlahan-lahan memasuki keheningan. Dari kondisi yang seakan hening namun bukan hening, berangsur-angsur memasuki kondisi hening. Tetapi kesadaran utama harus tahu diri sendiri sedang berlatih Kung. 有意无意，应随机起，似空非空，动静如意。 Sekarang Guru Li mengajarkan Kung. Pose persiapan, duduk dengan tungkai bersila. Bagi pria, kaki kiri di dalam, kaki kanan di luar. Yaitu naikkan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian kaki kanan. Posisi duduk wanita berbalikan dengan pria. Punggung tegak, leher lurus, dagu agak ditarik naik. Kedua mata terpejam ringan. Ekspresi wajah tenang dan damai. Kedua tangan membentuk formasi Cie-ing di bagian perut bawah. Berangsur-angsur memasuki hening. Kedua tangan dari formasi Cie-ing perlahan-lahan diangkat naik. Ketika sampai di atas kepala, Cie-ing dilepas, lalu balikan telapak menghadap ke atas. Selanjutnya kedua tangan dipisahkan sambil diputar ke kedua sisi samping. Terus diputar sampai ke sisi depan kepala. Kedua tangan diturunkan. Kedua siku di depan dada merapat ke dalam. Pusat telapak menghadap ke atas, ujung jari mengarah ke depan. Kedua pergelangan tangan diluruskan, bergerak silang di depan dada. Pria, tangan kiri bergerak di luar, tangan kanan bergerak di dalam. Wanita, tangan kanan bergerak di luar, tangan kiri bergerak di dalam. Tangan yang di luar, pergelangannya diputar ke sisi luar. Pusat telapak dibalik menghadap ke atas, ujung jari mengarah ke belakang. Tangan yang di dalam setelah bergerak silang, pusat telapak diputar menghadap ke bawah. Perlahan-lahan membalik pusat telapak menghadap keluar, tangan serong ke bawah tepat di depan badan, berada di posisi atas betis. Tangan atas bergerak di dalam, tangan bawah sambil memutar telapak menghadap ke dalam sambil bergerak naik. Ulangi gerakan sebelumnya. Hanya saja bentuk isyarat tangannya kiri kanan bertukaran. Posisi tangan berbalikan. Pergelangan tangan kanan pria atau tangan kiri wanita diluruskan. Pusat telapak menghadap ke tubuh. Setelah lewat persilangan di depan dada, pusat telapak diputar ke arah bawah. Terus hingga ke depan badan, serong ke bawah, berada di posisi atas betis. Pusat telapak tangan kiri pria atau tangan kanan wanita diputar menghadap ke dalam sambil bergerak naik. Setelah lewat persilangan, telapak dibalik. Bergerak ke depan pundak kiri bagi pria dan pundak kanan bagi wanita. Setelah sampai posisi, pusat telapak dihadapkan ke atas, ujung jari menghadap ke depan. Pose tangan bertukaran dengan gerakan sebelumnya. Ketika melakukan gerakan isyarat tangan adalah berkesinambungan tanpa henti. Tangan atas bergerak di dalam, tangan bawah bergerak di luar. Pria, tangan kanan berbalik telapak. Wanita, tangan kiri berbalik telapak. Pusat telapak menghadap ke dada turun ke bawah. Pria, tangan kiri, wanita, tangan kanan diangkat naik. Sebelum kedua lengan bawah sampai di depan dada, ketika membentuk garis lurus, kedua tangan ditarik ke kedua sisi samping. Putar pusat tangan menghadap ke bawah. Ketinggian tangan harus rata dengan pinggang, lengan bawah rata dengan pergelangan tangan, kedua lengan dikendurkan. Pose demikian adalah mengerahkan energi dalam tubuh ke tangan untuk memperkuat kemampuan supernormal. Di saat memperkuat, pusat telapak akan terasa panas, berat, kesemutan, seolah ada benda berat dan perasaan lainnya. Tetapi jangan sengaja berharap, haruslah mengikuti keadaan secara wajar. Semakin panjang waktu melakukan gerakan ini, semakin baik.
terus hingga letih tidak dapat bertahan lagi. Pria, tangan kanan bergerak menuju ke perut bagian bawah. Tangan kiri diangkat naik, bergerak menuju bawah dagu. Pusat telapak tangan kanan menghadap ke atas. Pusat telapak tangan kiri menghadap ke bawah. Membentuk kedua pusat telapak saling berhadapan. Letakkan di bagian perut bawah. Lengan bawah rata dengan pundak. Ini juga adalah memperkuat kuasa supernormal. Waktu melakukannya dikehendaki semakin panjang semakin baik, terus hingga letih tidak dapat bertahan lagi. Selanjutnya kedua tangan saling bertukaran posisi, yaitu tangan atas dari depan turun melingkar setengah lingkaran ke bagian perut bawah. Tangan bawah diangkat naik sambil memutar pusat telapak menghadap ke bawah. Diangkat sampai posisi di bawah dagu, lengan rata dengan pundak, kedua pusat telapak saling berhadapan. Ini juga adalah memperkuat kuasa supernormal, hanya saja pose tangannya berlawanan. Waktu melakukannya dikehendaki semakin panjang semakin baik, terus hingga letih tidak dapat bertahan lagi. Setelah selesai melakukan gerakan memperkuat, tangan atas dari depan turun melingkar setengah lingkaran ke bagian perut bawah. Kedua tangan membentuk formasi Jie-ing, memasuki Shulian meditasi, mencapai kondisi hening. Waktu melakukannya dikehendaki semakin panjang semakin baik. Saat latihan meditasi tidak membawa niat pikiran, namun harus tahu diri sendiri sedang latihan meditasi. Selesai berlatih Kong, kedua tangan Hese keluar dari kondisi hening. Kedua tangan Jie-ing. Maitreya merentangkan punggung, rentangkan. Tathagata mengisi energi melalui ubun-ubun. Kedua tangan Hese. Menggenggam bola memuntir telapak, telapak menunjuk alam semesta. Rentangkan. Kendurkan. Kedua tangan Hese. Menggenggam bola memuntir telapak, telapak menunjuk alam semesta. Rentangkan. Kendurkan. Kedua tangan Hese. Gerak emas membelah tubuh. Rentangkan. Kendurkan. Kedua tangan Hese. Sepasang naga turun ke laut. Rentangkan. Kendurkan. Kedua tangan Hese. Bodhisatwa bertopang lotus. Rentangkan. Kendurkan. Kedua tangan Hese. Arhat memanggul gunung. Rentangkan. Kendurkan. Kedua tangan Hese. Vajra menyingkirkan gunung. Rentangkan. Kendurkan. Kedua tangan Hese. Tieko Xiaofu. Kedua tangan Jie-ing. Kedua tangan Jie-ing. Memeluk roda di depan kepala.
Memeluk roda di depan perut. Memeluk roda di atas kepala. Memeluk roda di kedua sisi. Xiaofu. Kedua tangan Jie Ying. Kedua tangan Jie Ying. Saat terdengar aba-aba Chung mulai bergerak, pria mulai tangan kiri, wanita mulai tangan kanan. Kedua tangan Hese. Chung Quan. 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 Tangan yang satu lagi ikut naik. Quan. Chung. Quan. Chung. Quan. Chung.
冠球冠球冠球冠球冠球冠球。Kedua telapak turun ke bawah, menggerakkan volume berputar di bagian perut bawah sebanyak 4 kali. Kedua tangan cie in. Kedua tangan cie in. Kedua tangan hese. Bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Kedua kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Ketiga kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Keempat kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Kelima kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Keenam kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Ketujuh kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Kedelapan kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Kesembilan kali bergerak ke bawah mengikuti mekanisme. Tie gou xiao fu.
kedua tangan Jie In. Berikut mulai berlatih Kung. Jie In memasuki Shulian meditasi. Oleh karena itu Anda lihat alam semesta ini yang sedang bergerak. 宇宙中所有的银河系星系都在运动。我们9大行星啊，银河系在运动，9大行星围着太阳在转， 地球还在自转。 大家想一想啊，是谁给它加的力呀？谁推的？没有吧？它就是这样一种旋机存在形式，而我们这个法轮呢，也是这样一种旋机存在，就是这样一种特定的东西，所以它就会自动旋转。 因为我们的功练得很大，是按照宇宙的真善忍特性、最高特性需要去训练，按照宇宙的演化原理去练。那个法轮就是按照宇宙的那个特性，这个就说它的缩影吧，宇宙的缩影吧。另外，我们造功法最大的特点呢，就是不走单道，不接单，而在小腹部位呢要练一位法轮，而这个法轮呢，我们要靠自己练呢是很慢。 Guru katakan, melewati entah berapa generasi manusia barulah benda tersebut dapat kami bentuk. Dalam kelas belajar, saya dengan seketika memasangnya untuk Anda. Dalam kelas belajar, langsung saya pasangkan sebuah falun pada praktisi di bagian perut bawah. Setelah falun terpasang, dia akan senantiasa berputar tiada henti. Ia sendiri dapat mengumpulkan energi dari alam semesta. Ia dapat berputar ke dalam. Saat berputar ke dalam, yaitu berputar searah jarum jam, ia mengumpulkan energi dari alam semesta. Energi yang terkumpul dapat dievolusinya sendiri. Disalurkan pada setiap bagian tubuh yang memerlukan energi seperti ini. Bersamaan itu, ia juga dapat berputar balik. Setelah berputar balik berlawanan arah jarum jam, mendorong keluar materi limbah hasil evolusi. Begitu keluar tubuh, segera buyar sirna. Selanjutnya medan dia ini dapat terpancar sangat besar. Orang di sekelilingnya akan mendapatkan manfaat. Karena itu aliran Buddha mengatakan berputar ke dalam menyelamatkan diri sendiri, berputar keluar menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, menyelamatkan segala makhluk hidup secara universal. Falun Gong kita ini tadi sudah saya katakan, perangkat Gong kita ini dapat menyelesaikan masalah berkaitan seseorang berlatih dalam jangka panjang, memperpanjang waktu untuk berlatih Gong, telah mempersingkat proses ia berlatih Gong. Dengan kata lain, Falun, Anda semua mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan dalam agama Buddha, Falun senantiasa berputar tiada henti. Falun senantiasa berputar. Artinya Falun ini sekali telah saya pasangkan pada praktisi, ia akan selamanya berputar di bagian perut bawah Anda. Selamanya berputar tiada henti. Berarti juga Anda akan selamanya dilatih dan dievolusi oleh praktik Falun ini. Bahkan tidak sebatas Falun. Pada luar tubuh Anda akan saya pasangkan banyak mekanisme energi, meridian besar, dan mekanisme otomatis yang bergerak secara internal.
Seperangkat benda yang terbentuk menyeluruh, karena semua akarnya tertambat pada Falun ini. Bila Falun tidak berhenti, mereka pun tidak berhenti. Dengan demikian terbentuk keadaan Fa melatih manusia. Perihal Anda tidak berlatih Kong, sekalipun Anda tidak berlatih Kong, namun Anda tetap berlatih Fa. Seandainya Anda pergi bekerja atau tidur, Anda pun dilatih oleh Kong dalam lingkup Kong. Falun itu tidak berhenti, mekanisme energi tidak berhenti, terus-menerus melatih Anda. Ini yang tidak terdapat pada semua metode Kung lainnya. Ini adalah metode Kung kita yang paling spesifik di antara metode Kung yang diajarkan dewasa ini. Telah menyelesaikan masalah manusia biasa yang tidak dapat meluangkan waktu lebih lama untuk berlatih Kung, terutama bagi orang yang bekerja, menggunakan sebuah bentuk Fa melatih manusia. Karena Falun kita ini 24 jam tiada henti berputar, maka timbul suatu keadaan di mana Kung tumbuh luar biasa cepat. Kung pada umumnya, semasa kehidupan ini, ia Shulian perlahan-lahan. Tuntutannya juga tidak tinggi, berlangsung secara perlahan. Kita ini sekali mulai langsung melambung secara vertikal. Waktu berlatih Kung telah dipercepat, maka tuntutan terhadap sisi seseorang juga tinggi. Orang tidak tumbuh Kung sekalipun berlatih Kung dalam jangka panjang terdapat dua sebab. Sebab pertama ialah diri sendiri tidak memandang penting peningkatan sinsing dalam Shulian. Dalam alam semesta ini terdapat sebuah prinsip. Tentang prinsip ini, yang mutlak merupakan sesuatu yang tertinggi dalam alam semesta ini, yaitu Zhen San Ren. Prinsip ini bila diuraikan adalah sangat besar, hanya dengan 3 kata dapat dirangkumnya. Disebut Zhen San Ren, sejati baik sabar. Karena Anda semua tahu ingin menjadi seorang praktisi Kung harus menjadi seorang baik yang melampaui manusia biasa. Bila Anda ingin menjadi seorang yang baik, maka Anda harus berasimilasi dengan karakter alam semesta. Anda tidak berasimilasi dengan karakter ini, Anda tidak akan dapat membumbung. Pasti tidak akan dapat membumbung. Tafa telah diajarkan guru kepada Anda semua. 5 perangkat metode Kung juga telah diajarkan seluruhnya kepada Anda semua. Sekarang tinggal lihat bagaimana praktisi Kung menjalani Shulian. Sebagian orang yang hanya berlatih gerakan namun tidak berkultivasi sinsing, masih belum merupakan pengikut Falun Kung. Hanya orang yang berlatih Kung sesuai Tafa bersamaan juga Shulian sinsing, serta ketat mematut diri, barulah merupakan pengikut Falun Kung. Praktisi Shulian dapat menyelami Tafa, menyadari dengan seksama, menjaga sinsing, gigih berkultivasi dengan sungguh-sungguh, dapat menanggung penderitaan dari segala penderitaan, mampu bersabar terhadap hal-hal di luar batas kesabaran, pasti akan memperoleh buah sejati. Falun senantiasa berputar, Fa Buddha tak bertepi.